Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar konsep fisika tentang gejala kapilaritas. Tapi sebelum jauh ngebahas tentang gejala kapilaritas, kalian coba deh perhatiin tanaman ini. Iya, kenapa ya waktu tanaman ini kita celupkan dengan air yang berwarna merah, tiba-tiba tanaman ini berubah jadi merah nih. Begitu juga untuk warna lainnya gitu. Kenapa ya? Nah, buat tahu jawabannya apa, berarti kita harus paham dulu deh konsep yang namanya meniskus dan juga gejala kapilaritas. Kita mulai bahas meniskus dulu aja kali ya. Meniskus merupakan keadaan di mana kelangsungan permukaan cairan itu akibat adanya gaya kohesi dan gaya adhesi. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi gini, ini merupakan air dan di sebelah kanan merupakan raksa gitu. Kita bisa lihat nih di atas permukaan cairannya. Untuk air raksa, dia tuh menggelembung kayak gini ya. Sedangkan untuk air, permukaan itu cekung kayak gini nih. Nah, kelengkungan ini disebut sebagai meniskus gitu. Kalau kalian penasaran ini tuh kenapa, jadi ini tuh disebabin oleh yang namanya gaya kohesi dan juga adhesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis gitu. Sedangkan gaya adhesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Nah, menariknya gini nih. Di semua cairan atau benda gitu, pasti dia punya yang namanya gaya kohesi maupun gaya adhesi. Terus apa hubungannya nih antara gaya kohesi, gaya adhesi, dan air sama raksa nih? Jadi sederhananya gini, kenapa sih air itu cekung gitu ya? Karena air itu memiliki gaya adhesi yang lebih besar dibandingkan dengan gaya kohesinya. Sedangkan untuk air raksa yaitu memiliki gaya kohesi lebih besar dibandingkan dengan gaya adhesinya. Kalau gaya adhesi itu lebih besar daripada gaya kohesi, maka gaya tarik molekul air terhadap dinding kaca itu lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik menarik antar molekul airnya. Alhasil molekul air yang ada di dekat dinding kaca, dia akan tertarik ke dinding kacanya. Maka terbentuk cekungan nih kayak gini. Sedangkan kalau gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesinya, maka gaya tarik-menarik antar molekul raksa itu tuh lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik-menarik antar molekul raksa dengan dinding. Maka kita bisa lihat nih bahwa permukaan raksa itu tuh cembung gitu. Dengan kata lain, molekul raksa itu lebih terikat dengan molekul raksa lainnya dibandingkan dengan terikat molekul dinding gitu. Oke, terus gini nih, di kondisi kayak gini ya, dia cembung gitu. Disebut sebagai meniskus cembung. Sedangkan untuk air disebut sebagai meniskus cekung. Karena permukaan airnya itu cekung nih kayak gini. Oke, jadi kurang lebih itu ya terkait definisi meniskus nih. Nah, menarik lainnya gini. Kita akan bahas terkait kapilaritas atau gejala kapilaritas nih. Apa sih itu gejala kapilaritas? Jadi, sederhananya gini. Gejala kapilaritas merupakan konsep fisika yang ngejelasin kondisi naik atau turunnya permukaan cairan pada pipa kapiler atau pipa sempit. Contohnya tuh kayak gini. Ini merupakan kondisi air nih, sedangkan ini merupakan kondisi raksa. Kita bisa lihat ya bahwa air di pipa kapiler itu memiliki ketinggian lebih tinggi dibandingkan dengan air di sekitarnya nih. Sedangkan raksa itu tuh memiliki ketinggian lebih rendah di pipa kapiler dibandingkan dengan cairan di sekitarnya. Terus pertanyaannya gini, kenapa permukaan cairan itu ada yang naik ataupun turun gitu pada pipa kapiler? Jawabannya sederhana nih, yaitu gaya tekan pipa bagian bawah gitu ya di sini nih, itu sebagai aksi gitu. Nyebabin permukaan cairan dia bakal naik atau turun akibat adanya tegangan permukaan atau kita kenal sebagai gaya reaksinya gitu akibat adanya gaya tekan pipa. Terus kita bisa tahu nggak berapa sih nilai ketinggian air di pipa kapilernya gitu? Jawabannya adalah bisa, yaitu gini. Bayangin aja ini ada sebuah pipa kapiler yang kita telepon ke air nih. Kemudian air ini naik ke atas nih dengan ketinggian sebesar H. Di sini kita tahu ya gaya kontak kohesinya ke arah sini nih. Gaya kontak antara molekul air dengan dindingnya gitu. Bentuk sudut theta. Atau kita kenal sebagai gaya tegangan permukaan. Nah di sini nih, karena F aksen ini ngebentuk sudut, kita bisa proyeksikan ke arah sumbu X dan juga ke arah sumbu Y nih. Oke, terus juga gini nih. Di sini kan kita tahu ya, air itu punya massa, berarti dia punya gaya berat, yaitu W. Di sini kita punya dua gaya nih, gaya W dan juga gaya F aksen. Nah, F aksen ini dia tuh ngebentuk sudut sebesar theta. Kalau seandainya kita pengen tahu gaya yang sejajar dengan arah sumbu Y-nya, yaitu FV aksen, kita bisa tuliskan nih, F aksen kita bisa geser ke atas. Sehingga kita peroleh nih gambaran kayak gini. Kalau kita tembak pakai nilai cos theta, dapat apa nih?
cos theta sama dengan FY aksen dibagi dengan F aksen. Berarti FY aksen nilainya adalah F aksen dikalikan dengan cos theta. Oke, dari sini kita bisa tinjau nih pada arah sumbu Y. Kira-kira ada gaya apa aja nih? Ada gaya FY aksen dan juga gaya W ya. Oleh karena sistemnya diam atau setimbang gitu, berarti kita bisa tuliskan yaitu sigma FY sama dengan 0. Yaitu FY aksen dikurangi W sama dengan 0. Atau FY aksen sama dengan W. Kalau kita uraikan nilainya yaitu gini nih. FY aksen kan F aksen dikalikan dengan cos theta. Sama dengan gaya beratnya yaitu massa air dikalikan dengan percepatan gravitasinya nih. Gaya tegangan permukaan kita bisa uraikan yaitu adalah tegangan permukaan dikalikan dengan keliling lingkaran. Kenapa sih keliling lingkaran? Karena bentuk dasar tabungnya adalah lingkaran gitu. Berarti ya keliling lingkaran nih, 2πr. Dikalikan dengan cos theta. Sama dengan masanya yaitu apa? Massa jenis dikalikan dengan volume airnya gitu. Yang ini nih, dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nilai volume ini kalau kita uraikan jadinya ya kayak gini nih. Yaitu luas alas permukaan dikalikan dengan tingginya nih, yaitu H. Luas alas yaitu apa? PR kuadrat ya. Berarti kita bisa coret nih. Pi dan juga R. Sehingga yang tersisa yaitu gamma dikalikan 2 dikalikan dengan cos theta sama dengan rho dikalikan dengan R dikalikan dengan H dikalikan dengan G nih. Jadi kita bisa peroleh kesimpulan bahwa ketinggian airnya adalah apa? Yaitu H sama dengan 2 dikalikan dengan tegangan permukaan dikalikan dengan cos theta dibagi dengan rho GR. Gitu, dimana rho merupakan massa jenis cairan satuannya adalah kilogram per meter kubik dan G merupakan percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat serta R merupakan jari-jari pipanya satuannya adalah meter nih. Sedangkan theta merupakan sudut kontak antara F aksen dengan dinding pipanya. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu batang pohon yang memiliki jari-jari pipa kapiler sebesar 1 dikali 10 pangkat minus 9 meter kubik ditanam di suatu planet yang memiliki percepatan gravitasi yaitu 12 meter per sekon kuadrat. Jika diketahui sudut kontak dan massa jenis air adalah 60 derajat dan 1000 kg per meter kubik, pertanyaannya gini, berapakah ketinggian maksimum pohon tersebut? Di mana tegangan permukaan airnya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 3 Newton per meter. Oke, diketahui bahwa jari-jari pipa kapilernya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 9 meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi di planet tersebut yaitu 12 meter per sekon kuadrat. Dan nilai tetanya adalah 60 derajat. Kemudian massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik dan tegangan permukaannya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 3 Newton per meter. Yang ditanya yaitu berapa sih ketinggiannya yaitu H. Kenapa sih kita harus nyari H? Jadi gini nih, ketinggian suatu pohon itu tuh ditentukan oleh seberapa kuat sih suplai air yang diangkut dari akar ke pohon gitu. Dengan kata lain, kita perlu tahu dulu nih ketinggian cairan pada pipa kapilernya. Supaya kita bisa memperkirakan kira-kira ketinggian pohon maksimumnya itu berapa sih? Oke, jadi kita bisa pakai rumus yang ini nih, yaitu H sama dengan 2 dikali gamma cos theta dibagi dengan rho GR. Kalau kita masukkan nilainya, yaitu gini nih. 2 dikalikan dengan 1 dikali 10 pangkat minus 3 dikalikan dengan cos 60 derajat dibagi dengan massa jenisnya yaitu 10 pangkat 3 dikalikan dengan percepatan gravitasinya yaitu 12 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan radius dari pipa kapilernya atau jari-jarinya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 9. Cos 60 nilainya kan setengah ya. Berarti 2 dikali 10 pangkat minus 3 dikali setengah dibagi dengan 12 dikali 10 pangkat minus 6 nih. Nilai 2 bisa kita coret nih. Sehingga diperoleh yaitu sekitar 83,3 meter. Artinya pohon tersebut mampu tumbuh maksimum sekitar 83,3 meter. Oke, jadi dari gejala kapilaritas ini kita bisa loh memprediksi ketinggian maksimum pohonnya. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait gejala kapilaritas. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!